konsumen bisa tahu Mhm. transparansi aturan bunga pinjol ini? Karena kan setahu saya dan, berdasarkan hasil riset gitu ya, kan Mhm memang mhm. aturan terkait dengan bunga pinjol ini nggak ada di peraturan POJK gitu. Mhm mhm. Ya, jadi memang aturan bunga pinjol ini kan awalnya memang ditetapkan oleh AFPI ya, asosiasinya ya. Batasan maksimalnya 0,8%. Kalau sekarang katanya udah direvisi jadi 0,4% gitu per Mmm. hari gitu ya. Jadi memang kalau normalnya kalau misalkan kita gitu ya mau melakukan pinjaman lewat pinjol ya kita pastikan gitu ya di aplikasinya atau di platformnya ya bunga maksimalnya per hari segitu gitu ya. Biasanya kan kita sebelum minjem itu kan nanti dikasih tahu kan bunganya Mmm. berapa, biaya layanannya berapa, biaya adminnya berapa. Nah, terkadang memang banyak orang yang mungkin terburu-buru gitu ya, cepet-cepet aja sampai dibaca lagi, akhirnya dia nggak mampu bayar gitu setelah pinjam. Ini kan juga jadi bahaya gitu. Jadi memang baiknya sebelum kita melakukan pinjaman, ya kita baca dulu, ya harus secara cermat gitu ya, dari bunga-bunganya, biaya-biayanya juga kan banyak gitu ya, terus syarat dan ketentuannya gitu ya, tenor peminjamannya, cicilannya berapa gitu. Jangan sampai nanti sudah minjem malah menyesal di kemudian hari. Banyaknya kan Mhm. seperti itu, akhirnya jadi kasus gitu kan gagal bayar, ditagih debt collector, dikejar-kejar, berkelahi, sengketa dan lain sebagainya gitu. Ini kan yang jadi berbahaya gitu. Yang jadi berbahaya. Tapi kalau Mhm. misalkan kelihatannya agak biar supaya fair-fair Mhm juga, ini mhm. kan kelihatannya, pinjol ini kan banyak apa ya, informasi-informasi yang memang kurang, disosialisasikan sama Iya. peminjam begitu ya. Mhm Akhirnya mhm. memang kok tiba-tiba utangnya jadi menggunung Mhm gitu. Nah ini mhm. sebenarnya siapa yang salah sih kita masyarakat misalkan yang minjem lewat pinjol Iya. atau emang si pinjolnya sebenarnya saya Mhm. udah dari awal udah menjelaskan, Iya. yang mau minjem setuju atau enggak, kan Iya. keputusan ada Iya. Mhm. di peminjam. Nah itu gimana sih sebenarnya siapa Iya. juga yang disalahkan? Sekarang bilang merugikan masyarakat gitu. Mhm Kirain mhm. kan udah tanda tangan udah oke, sudah Iya setuju sama iya iya semua iya. persyaratannya. Mhm Itu mhm. gimana? Ya, secara rules-nya memang kan kalau untuk pinjol yang legal, dia harus menjelaskan semuanya ya, Mhm. harus transparan, biaya-biayanya, bunganya, ketentuan syarat peminjamannya, tenornya, cicilannya dan segala macam. Tapi memang terkadang Mhm. konsumen atau nasabah itu agak males gitu baca Mhm. yang Yang penting persyaratan yang gue begitu dapet duit panjang. dulu Ini deh kan gitu ya? penyakit mungkin Mmm. semua orang ya, nggak hanya orang Mhm Indonesia, di mhm luar pun mhm. seperti itu. Kalau kita melakukan akad peminjaman, Iya termasuk pinjam itu kan ada akad peminjaman juga walaupun iya, secara digital. Iya. Itu kan panjang panjang banget, banget. berhalaman-halaman. Kita cuma Coba kita checklist aja iya, coba setuju kita oke dari gitu kita ya? sendiri deh, Heeh, kita iya bener baca bener. nggak kalau kita melakukan itu? Pasti kan Bener kebanyakan bener bener. mayoritas mungkin nggak baca. Nah, di situ padahal ada poin-poin yang penting yang Penting. mungkin akan bisa jadi masalah di kemudian hari kalau dia nggak baca dan tidak menganalisa dia mampu atau enggak gitu kan. Ini kebanyakan seperti itu. Tapi mungkin kita nggak pernah tahu juga apakah memang ada pinjol-pinjol yang memang menyembunyikan eh, ketentuan bunganya, besarannya segala macam. Tapi itu kan harus diselidiki lebih lanjut ya. Kita Mhm. kan juga harus tahu persyaratan semua pinjol juga gitu kan. Ini kan butuh waktu juga untuk menganalisinya gitu. Tapi harusnya ya secara hukum atau etika ya kalau memang dia sudah terdaftar dan legal diawasi oleh OJK dia harus transparan gitu. Dan kalau sudah dia transparan ternyata nasabahnya nggak mampu terus bilangnya ya apa ya tipu daya, Mhm. bunganya menggunung ya itu sebenarnya salahnya di dia juga ya Iya sebenarnya kan, gitu. sebenarnya, iya. Sebenarnya gitu, kita harus fair juga gitu. Mhm. Mungkin ada juga pinjol-pinjol yang nakal gitu ya, yang ilegal gitu. Tapi kita juga nggak bisa menepikan pinjol-pinjol yang memang sudah sesuai prakteknya gitu, bisnisnya dan sesuai hukum berlaku. Nah makanya dari sisi masyarakat juga harus lebih aware lagi ya terkait hal ini gitu. Baik, ini tadi bilang pinjol-pinjol nakal. Ini tapi kalau misalnya kita ngomong ini pinjol yang legal deh gitu, Mhm yang mhm udah dari mhm. lewat OJK dan Ya. lain-lain. Emang masih bisa senekat itu ya? Ya harusnya sih enggak ya, harusnya enggak ya. Karena kan ya namanya sudah Heeh, terregulate gitu ya, heeh. pasti kan ada konsekuensi hukumnya ya gitu. Dan itu Iya, emang boleh senekat itu gitu kan ya? iya, tapi ya itu kita kan kembali lagi ya, nggak ada yang nggak mungkin, tapi Atau juga kita pengawasannya aja nih kurang. Ini kita lihat kita ngomongin OJK aja nih, gimana nih OJK? Ini masih ada lagi masalah-masalah kayak begini. Ini gimana? ya sekarang ini kan memang sudah banyak dapat perhatian juga ya dari Iya, OJK. mhm, Kasus yang terakhir juga kan kemarin juga sudah masuk ke ranahnya OJK, mhm, bahkan salah satu platform itu juga sudah masuk pengawasan khusus gitu ya. mhm, Jadi sebenarnya sih semakin hari mungkin ada perbaikan ya, tapi memang namanya industri ini kan berkembang terus ya, prakteknya juga berkembang terus. Banyak juga teknologi-teknologi baru yang mungkin secara praktek bisnis juga mungkin relatif baru ya, nggak hanya buat masyarakat tapi mungkin buat regulator juga. Ini kan butuh mhm. pendalaman yang lebih serius lagi gitu, karena
namanya bisnis dan juga teknologi itu perkembangannya kan cepat sekali gitu, dan seiring perkembangan itu pasti kan ada loophole-loophole yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kita nggak pernah tahu juga gitu. Baik. Oke Mas Aid, jadi dari banyaknya kejadian ini, apakah memang literasi masyarakat ini masih kurang atau gimana sih Mas? Iya, kalau kita lihat dari survei terakhir OJK memang antara literasi dan inklusi ini kan masih sangat jomplang ya, literasinya masih sangat rendah, inklusinya sudah tinggi. Ini kan menandakan kalau orang itu dalam mengakses produk keuangan termasuk pinjaman dan juga pinjol ya, kebanyakan itu ya pasti karena ikut-ikutan, karena apa ya, kebutuhan mendesak yang tapi nggak tanpa pikir panjang gitu ya, karena pengaruh teman-teman, kerabat, keluarga gitu kan, biasanya seperti itu ya. Jadi benar-benar ya gaya hidup sudah pasti gitu kan, tanpa dipikir panjang, tanpa dia istilahnya menelaah lebih dulu gitu ya. Bisa nggak ya dia kalau pinjam di pinjol ini bayarnya gitu ya, penting nggak ya, maksudnya urgent nggak ya minjem lewat pinjol, ini kan yang sangat berbahaya seperti ini. Dan memang kebanyakan orang-orang yang minjem di pinjol itu adalah generasi milenial dan Gen Z yang memang gitu tadi kata Safira tadi ya, Kita sangat generasi didorong rawan oleh ya. Iya. gaya hidup, gitu, tekanan gaya hidup, biasanya pressure gitu, teman beli iPhone baru dia pengen cara cepat ya bisa kita pinjol gitu kan, dia kayak gitu pengen juga lah. gitu Ini ya. akhirnya Nyicil nggak apa-apa, yang penting nyicil nggak apa-apa, yang penting punya, punya. gitu, Gaya, yang penting yang penting gaya. gaya. Nah ini kan akhirnya banyak nimbul masalah di kemudian hari ya. Itu dia sih. Apakah memang generasi milenial dan Gen Z ini berarti bisa dikatakan kurang literasi keuangan ya, begitu? Iya, kalau secara harafiah mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Mungkin bukan berarti dia nggak paham, tapi dia nggak bisa mengontrol dirinya. Itu kan termasuk juga kurang literasi gitu. Jadi literasi ini nggak hanya dia paham, tapi juga diaplikasikan gitu. Percuma dia paham, tapi kalau nggak diaplikasikan, namanya berarti dia kurang mengerti gitu ya. Ya misalnya kayak Safira tahu nih bahaya nih kalau gue pinjol nih, kalau gue nggak bisa bayar gimana? Ah nggak apa-apa deh, yang penting gue punya handphone. Itu kan samanya akal sehatnya nggak jalan gitu ya. Ini yang bahaya ini. Jadi literasi ini juga harus diperkuat lagi, dan juga mungkin kalau dari sisi perencanaan keuangan gitu ya, jadi memang harus dipertimbangkan matang-matang nih. Kalau pinjaman ini kan bagusnya memang pinjaman yang produktif gitu ya. Jadi bisa ditutup cicilannya, mampu bayar gitu ya. Tapi kalau pinjaman yang konsumtif, ya boleh-boleh aja selama memang ada dana untuk membayarnya. Ini kebanyakan kan minjem aja dulu, mikir bayarnya nanti gitu. Bahkan Bu Menteri Keuangan bilang gitu ya, kalau generasi milenial ini doyan minjem tapi nggak doyan bayar gitu, katanya kan gitu kan. Ini kan bahaya nih gitu, dan ini memang terjadi fenomena ini banyak sekali gitu ya. Bahkan ada fenomena Jadinya nyalahin tempat tempat pinjolnya. tempat pinjolnya Serba ini salah kan juga, yang berbahaya gitu ya. Jadi memang kita harus ya cover both side juga ya. Iya Mungkin sih. ada sisi pinjol yang nakal, tapi Nakal ada juga. sisi juga memang debiturnya juga nakal gitu. Jadi makanya Jadi sama-sama nakal. sama-sama nakal. Iya,